Hai kawan, Indonesia memiliki sejarah kelam dengan komunisme. Komunis mengingatkan kita bahwa di negara ini pernah terjadi konflik berdarah yang melibatkan anak bangsa. Berbicara komunis, pikiran kita akan langsung teringat sebuah nama, sebuah kelompok yang menjadi pesakitan pasca Super Semar, PKI. Masih membekas hingga saat ini luka yang diakibatkan peristiwa Gerakan 30 September ketika Cakrabirawa menghabisi para petinggi perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dituding terlibat Dewan Jenderal. Mereka dianggap ingin merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Pasukan Cakrabirawa selama ini disebut-sebut sebagai underbow Partai Komunis Indonesia. Pasca peristiwa tersebut, banyak dari mereka yang diburu karena pandangan politik secara jelas menyebut mereka sebagai pengkhianat. Selain memiliki underbow dari kalangan militer, PKI yang sangat dekat dengan rakyat proletar juga memiliki cabang dan organisasi massa dari kalangan lain. Sebut saja Gerwani, Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, bahkan Surat Kabar Harian Rakyat yang menjadi corong dari partai ideologi komunis tersebut. Terlepas dari polemik berdarah di masa lalu, benarkah komunisme berbahaya? Kemunculan komunis tidak terlepas dari adanya revolusi industri. Masyarakat Eropa kala itu mengganti cara produksi dari sistem gilda menjadi manufaktur. Industrialisasi secara besar-besaran didukung oleh inovasi baru dalam faktor produksi, seperti penemuan mesin uap yang bisa dikembangkan menjadi lokomotif, kapal, dan mesin-mesin industri. Namun hal tersebut membuat masyarakat terpolarisasi menjadi dua golongan, borjuis dan proletar. Faktor kepemilikan mesin produksi menentukan siapa yang berkuasa, sehingga golongan lainnya menjadi pesuruh dalam sistem tersebut. Merekalah golongan proletar yang dalam kelas sosial menjadi golongan lapis bawah dengan jumlah yang sangat masif. Kesenjangan dalam bidang kesejahteraan sudah tentu ada dan tidak bisa dinafikan. Pemikir besar dari Jerman, Karl Marx dan Friedrich Engels mengatakan fenomena tersebut sebagai permasalahan kompleks yang harus dibawa ke dalam sebuah ruang lingkup pemerintahan. Dalam karya yang berjudul Manifest der Kommunisten yang diterbitkan pada 21 Februari 1848, dimunculkanlah manifesto politik perjuangan kelas, perjuangan untuk kesejahteraan bersama, sebuah sistem komunal, kelompok sosial untuk mewujudkan masyarakat utopia. Kehadiran komunisme dalam pemerintahan pertama kali terjadi di Rusia ketika kaum Bolshevik mengambil alih pemerintahan dalam Revolusi Oktober 1917. Lenin dengan visinya yang revolusioner tidak tahan dengan pemerintahan Tsar yang tidak memperhatikan kondisi rakyat. Di tengah Perang Dunia Pertama, Rusia menghadapi wabah kelaparan, dihantam musim dingin yang ekstrim. Menggerakkan kaum merah dalam revolusi berdarah, mengambil alih pemerintahan dari tahun 1917 hingga resmi berdiri menjadi Uni Soviet pada tanggal 30 Desember 1922. Lalu bagaimana dengan perkembangan komunisme di luar Eropa? China. Tidak lama setelah Lenin mendirikan Soviet, Mao Zedong dan kaum petani mendirikan Kuomintang, Partai Komunis China yang nantinya terlibat konflik dengan Kuomintang, hingga kaum nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dengan ajaran San Minchu-i terpaksa menyingkir ke Formosa, negara yang kita kenal dengan nama Taiwan saat ini. Setelah konflik tersebut, berdirilah Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949. Tidak jauh dari negara tirai bambu, Korea Utara dengan sistem Juche-nya pada tahun 1949 menjadi negara dengan ideologi komunis non-revolusioner. Setelah Kim Il-sung sang pendiri menggabungkan paham komunis dengan sistem diktatorian proto-feodalisme yang sudah ada di Korea sejak dulu. Kuba, Vietnam, dan Laos mengadopsi sistem komunal sosialis ini karena para pemangku kebijakan di negaranya sangat reaksioner terhadap kaum proletar dan memanfaatkan kekuasaan untuk menyenangkan pemegang faktor produksi yang tidak lain mereka yang juga duduk di kursi panas pemerintahan, hingga meletuslah perang saudara yang berhasil dimenangkan orang-orang proletar. Gerakan ideologi ini di negara manapun disertai peristiwa berdarah. Di Indonesia sendiri, komunisme bisa muncul karena banyaknya rakyat yang bekerja sebagai buruh di perusahaan asing ketika itu. Di Surabaya pada tanggal 14 November 1908, berdiri organisasi Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel yang merupakan serikat buruh kereta api dan tram pertama di Hindia Belanda. Pada perkembangannya, organisasi dengan basis massa proletar menyebar ke Semarang, Sumatera Tengah, hingga Sumatera Utara. Paham komunal sosialis besar karena munculnya tokoh-tokoh pembuangan dari Belanda seperti Dr. Snivel,
Adolf Bars, dan Tan Malaka. Pada tahun 1913, berdirilah Indis Sosialis Demokratis Vereniging yang melakukan infiltrasi ke dalam organisasi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto. Infiltrator dengan paham merah ini bernama Semaun, mengakibatkan pecahnya Sarekat Islam menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Salah satu tokoh Sarekat Islam Putih, Haji Agus Salim, dalam keterangan terbukanya meminta agar Sarekat Islam Merah untuk keluar saja dari Sarekat Islam. Pernyataan tersebut disambut oleh Sarekat Islam Merah dengan mendirikan PKH, Perserikatan Komunis Hindia, pada Mei 1920. Tidak hanya aktif di Hindia Belanda, organisasi ini juga aktif dalam pergerakan Komintern di dunia. Semaun bersama Tan Malaka dalam Far Eastern Labour Conference pada awal 1922 berhasil mendapatkan dukungan kaum komunal sosialis dunia untuk PKH. Keberhasilan tersebut membuat kekuatan PKH sangat besar, hingga berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1924. PKI merupakan organisasi paling awal yang secara terang-terangan radikal terhadap Belanda dengan jalan revolusi, berbeda dengan organisasi sebelumnya seperti Indis Partij dan Perhimpunan Indonesia yang bersifat radikal pasif. Di bawah kendali Musso dan Alimin, PKI memberontak terhadap pihak kolonial pada tahun 1926 dan tahun 1927. Namun pergerakan prematur ini berhasil digagalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kegagalan tersebut membuat banyak tokoh PKI dibuang ke Bovendigul dan sebagian lagi berhasil menyelamatkan diri ke Soviet. Pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak sekali tokoh dengan ideologi kiri yang ikut terlibat dalam pergerakan. Sebut saja Alimin, Musso, Tan Malaka, Amir Sarifuddin, dan D.N. Aidit. Walaupun saat ini beberapa di antara mereka dicap sebagai pemberontak, tidak bisa dikaburkan bahwa orang-orang ini terlibat aktif dalam mewujudkan kemerdekaan. D.N. Aidit, anak didik Insinyur Soekarno, sangat dekat dan mewarisi semangat perjuangan seniornya tersebut. Mungkin saat ini kita tidak lagi disuguhi peran perjuangan kaum kiri, namun cerita-cerita tentang mereka masih bisa kita hadirkan kembali melalui pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup. Menghadirkan fakta empiris tentang perjuangan kaum kiri memang sangat sulit. Namun fenomena yang terjadi pasca kemerdekaan bisa dilihat sebagai faktor sebab akibat dari gerakan merah ini yang banyak menyulut konflik berdarah pada masa lalu. Dari awal kemunculannya, baik ideologi maupun organisasi, perjuangan kelas sangat ditonjolkan bukan karena kekuasaan, namun karena kesenjangan. Dengan bahasa yang mudah, tuan tanah dan kaum buruh mungkin bisa mewakilkan fenomena yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kehadiran PKI memang sangat berperan dalam perkembangan negara ini. Bahkan, sang proklamator dalam pidatonya yang menghadiri ulang tahun PKI ke-45 pada tanggal 23 Mei 1965 di Istora Senayan menyampaikan, "Jan mati aku melu kelangan, Masyumi dibubarkan, PKI disuburkan." Maksud Soekarno jelas sekali, kalau PKI mati saya ikut kehilangan. Naskah pidato tersebut diberi judul, "Subur, subur, suburlah PKI." Tersirat, Soekarno sangat membutuhkan kaum revolusioner progresif dalam perjuangan selama kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Setelah Dekret 5 Juli 1959, ideologi komunis menjadi semakin kokoh dengan berjalannya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Memang, pada masa itu konsep Nasakom disuarakan agar rakyat menyadari bahwa di dalamnya, selain ideologi, terdapat program pembangunan yang dikenal dengan nama Program Mercusuar. Program ini merupakan salah satu rencana pembangunan skala besar di Indonesia yang ditalangi oleh pihak Timur, sebuah kekuatan politik di era Perang Dingin. Tidak hanya mercusuar, pengaruh ideologi komunis juga membuat Indonesia disegani oleh negara manapun di dunia pada masa itu. Mendapatkan keuntungan dari paham kiri, membuat pemerintahan jadi tidak siap dengan perubahan politik yang labil. Nasakom, sebuah keputusan yang nantinya menjadi bumerang bagi pemerintahan Soekarno. Sifat progresif kaum kiri sudah sangat terlihat saat terjadi pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Amir Sarifuddin dan Musso mendirikan Front Demokrasi Rakyat, melakukan pembantaian terhadap santri bahkan Gubernur Suryo. Namun hal tersebut dianggap euforia kebebasan karena sudah terlepas secara de facto dari penjajahan bangsa asing, dan para tokoh ingin menonjolkan hasil pikiran mereka agar diterapkan dalam pemerintah negara yang berusia sangat muda saat itu. Hubungan pemerintah dengan PKI harmonis hingga terjadinya peristiwa gerakan 30 September, sebuah polemik. Kejelasannya pun tidak pernah ada hingga sekarang. Pasca peristiwa tersebut, muncullah nama Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar yang ditugaskan